Dert dert dert, bunyi getaran ponselku di nakas sebelah ranjang itu mengusik tidurku yang lelap. Aku membuka mataku malas. Mataku menatap jam dinding dengan setengah, terpejam menahan kantuk. Jam 12 malam, siapa yang menelepon malam-malam begini? Tanganku meraba nakas dan segera mengangkat telepon itu. Sekar, sudah tidur. Aku mengernyitkan alis mendengar suara ini, Ibu. Aku membuka mataku dengan lebar lalu beringsut bangun dari tidurku. Kulirik Pak Damar yang sedang terlelap dengan tengkurap. Punggung lebarnya yang polos itu tergelung selimut tebal. Ada apa Bu? Tanyaku akhirnya tanpa mau basa-basi. Aku sudah muak dengannya dan sudah malas berhubungan lagi dengannya. Ibu mana yang tega, barter kehidupan anaknya demi uang 200 juta. Aku berdecak kesal, kakiku terjulur ke bawah turun, dari ranjang dan segera saja aku menyambar outer kimono tidurku yang terjatuh di lantai. Kamu ada uang, Ibu butuh uang 100 juta. Sudah ya tidak usah dibahas lebih lanjut kenapa. Bisa jatuh. Kalian tahulah aku dan Pak Damar habis melakukan ibadah itu ibadah khusus suami istri. Oke tidak usah dibahas lebih lanjut, Saru. Sekar, halo, aku terkesiap mendengar interupsi ibuku di telepon ini. Aku pun selesai memakai outer itu dengan susah payah karena satu tanganku memegang ponsel guna bertelepon dengan ibuku ini. Aku menatap tubuh Pak Damar yang kini berganti tidur terlentang sehingga aku dapat melihat wajah damainya yang sedang tertidur lelap, sangat menggemaskan. Sekar kamu ketiduran, interupsi ibuku lagi. Aku tidak punya uang 100 juta, jawabku to the point malas menjawab pertanyaan sebelumnya yang basa-basi itu. Jangan berbohong, suamimu kan kaya raya sudah pasti dia punya uang segitu. Ibu, sudah cukup. Apa uang 200 juta yang ibu terima kemarin masih kurang? Astaga Bu, harusnya ibu bertanya tentang keadaanku sekarang, bukan malah tanya uang dan uang terus begini. Cek, apa yang perlu dikhawatirkan? Damar kaya dan tampan dia tidak akan menyakitimu. Sudahlah cepat kirimi ibu uang, suamimu kaya dia pasti ada uang segitu. Itu uang dia bukan uangku, jadi jika ibu ingin uang bekerjalah sendiri. Aku tutup teleponnya. Tunggu apa kamu tidak khawatir dengan nasib adikmu Sekar? Ibu mau apa? Jangan macam-macam, dia masih kecil. Semua tergantung kamu, siapkan uangnya besok pagi. Dan nasib adikmu akan aman. Ibu memang sudah gila, bunuh saja aku sekarang. Suara tawarnya itu terdengar di seberang, kamu. Sumber uangku kenapa aku harus membunuhmu? Aku menutup telepon itu secara sepihak dengan perasaan kesal bercampur jengkel. Tanganku meremas kuat ponsel yang ada di tanganku. Aku tertawa miris mendengar ancaman dan ucapan sadis ibuku itu. Ah pantaskah dia masih kupanggil ibu? Apa aku ini bukan anak kandungnya? Mengapa dia begitu tidak pedulinya denganku? Mengapa hanya uang dan uang saja yang ada di pikirannya? Sekar, suara berat dan serak Pak Damar itu menginterupsiku yang sedang terisak menahan perih di sofa pojok kamar. Mataku melebar kaget saat melihatnya terduduk di atas ranjang dengan wajah datar dan dinginnya. Dia menatapku tajam dan penuh selidik. Kamu ngapain di situ? Oh enggak, tadi lagi kebangun, saras telepon, jawabku dengan nada kubuat senetral mungkin agar tidak ketahuan sedang menangis. Malam-malam begini, tanyanya lagi dengan keheranan. Aku tersenyum dan mengangguk, lalu kakiku berjalan menuju ranjang dan merebahkan tubuhku dengan membelakanginya. Pak Damar menarik lenganku sehingga aku menghadap tubuhnya yang masih dengan posisi terduduk. Dia menatapku tajam dan intens. Kamu habis menangis. Mata kamu sembab. Aku menggeleng, enggak cuma ngantuk aja jadi kelihatan sembab. Kilahku lalu bergerak tidur membelakanginya lagi. Kurasakan ranjang mulai bergerak-gerak, sepertinya Pak Damar merebahkan tubuhnya lagi. Tak lama terasa hangat melingkupi perutku, aku menunduk dan mendapati tangan panjang Pak Damar itu bertengger di perutku. Kurasakan hembusan nafasnya itu berderu di tengkukku. Panas dan menggelitik sekaligus. Membuatku meremang diterpa dengan nafas panasnya yang memburu itu. Rengkuhannya semakin erat, kali ini dua tangannya bergerak melingkari tubuhku sehingga tubuhku semakin menempel dengan tubuhnya yang kekar. Pak, aku lelah. Saya tahu, saya tidak ingin melakukan itu lagi saya hanya ingin memeluk kamu saja Sekar. Dia menahan nafasnya, saya tahu kamu tidak akan bercerita, jadi biarkan saya mendekap kamu seperti ini agar kamu tidak merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Ada saya di samping kamu.
Aku tersenyum sembari menahan air yang bergerombol di pelupuk mataku. Ya Tuhan, selama hidup 24 tahun ini, baru kali ini aku mendengar kalimat semenenangkan begini. Aku menolehkan kepalaku menatap mata beningnya yang ternyata sedang menatapku juga. Tak terasa air mataku menetes dan meluncur ke pipiku. Pak Damar bergerak mengusap air mataku yang tiba-tiba menetes lagi dengan ibu jarinya yang kasar. Dia masih menatapku dengan tatapan intensnya. Mata kami saling beradu, deru nafas cepat kami saling berhembus menerpa wajah satu sama lain. Secepat kilat aku membalik badanku dan menghadap penuh ke badan Pak Damar. Bibirku bergerak cepat mengecup bibirnya yang tebal itu tanpa tahu malu. Pak Damar melebarkan matanya kaget. Aku melepaskan kecupanku di bibirnya itu sembari menangis lebih deras. Maaf Pak, aku hanya butuh pelampiasan, maaf aku, hanya ingin masalah ini meluap dengan mencium bibir kamu. Ucapanku terputus saat tiba-tiba badan tegap Pak Damar bergerak maju dan memagut bibirku dengan keras dan menuntut. Aku hanya terdiam menerima pagutannya itu dengan sok mendera jantungku. Ini baru namanya ciuman sekar, kamu hanya mengecup saja tadi, ucapnya dengan nafas memburu sembari menatap bibirku yang terasa kebas. Pandanganku bergerak naik menatap matanya yang menggelap, tanganku bergerak meraih tengkuknya dan kupagut bibirnya seperti apa yang dilakukannya tadi. Aku tidak peduli dengan anggapannya yang akan menganggapku wanita murahan atau anggapan keji lainnya. Saat ini aku hanya ingin pelampiasan. Dan melakukan ritual suami istri ini lagi adalah salah satu pelampiasan yang tepat untukku saat ini. Paklik gimana? Sawahnya udah panen? Tanya Mas Daren sembari menatap Pak Damar yang duduk di sebelah kananku. Saat ini kami berada di acara nikahan anak Pak Kades. Seluruh keluarga Pak Damar datang, terutama keluarga besar Saras. Ya, Saras balik lagi padahal kemarin sore dia udah pergi dari desa ini. Heran suka banget bolak-balik kayak mantan gamon aja. Mas Daren sudah kubilang berkali-kali panggil paman jangan paklik. Sungut Saras dengan wajah tidak terimanya. Pak Damar tersenyum tipis mendengar ocehan Saras, lalu dia berdiri entah mau mengambil apa. Kaki panjangnya yang terbalut celana kain hitam itu berjalan lurus ke arah meja berisi jajaran cup es. Blewah, kuamati punggung lebarnya yang membelakangiku itu. Tak lama dia berbalik badan dengan kedua tangan panjangnya membawa 2 cup berisi es blewah. Apa sih ras masalah manggil paklik aja diributkan? Sahut Mas Daren kesal. Aku yang tadinya sibuk mengamati Pak Damar yang ambil es blewah itu pun kembali menatap 2 adik kakak yang seperti Tom and Jerry itu. Di sebelahnya Mas Daren ada Kak Prisil yang hanya bisa menghembuskan nafas beratnya sembari menyuapi anaknya makan rawon. Dia seakan kebal dengan adu bacot 2 adik kakak itu. Minum, titah Pak Damar dingin sembari menyodorkan cup es blewah itu di meja deparku tepat. Aku menoleh ke kanan menatap wajah tampannya, yang semakin berlipat karena dia sedang memakai baju batik. Cowok kalau pakai batik gantengnya kacau. Lebih ke lakiek dan hautiagak, raur. Sekar, minum. Keringat kamu bercucuran, sudah. Saya bilangi kan tadi jangan banyak-banyak ambil sambal baksonya. Aku mengerjapkan mata dan dengan gelagapan kuambil cup es blewah itu. Tanpa pikir panjang aku segera meminumnya. Dan ya, aku sempat lupa kalau sedang kepedasan karena baksoku ini. Ya gimana namanya lihat kegantengannya, aku kan hanya manusia biasa yang terlena akan keindahan ciptaan Tuhan ya gak? Pak Damar, panggil seorang perempuan cantik. Dia memakai gaun batik di bawah lutut yang sangat sopan. Wajahnya nampak adem dengan senyum mengembang ramah. Siapa lagi nih? Saya Saski Pak, keponakannya Pak Kades yang Bapak bantu kerja di kota waktu itu. Lanjutnya lagi, Pak Damar seketika manggut-manggut dan baru mengingatnya. Oh ini siapa Pak? Keponakan Pak Damar, tanyanya lagi sembari melihatku dengan penasaran. Aku melototkan mata mendengar pertanyaannya. Saras menyemburkan tawa pecahnya. Mas Daren juga nampak menahan tawanya karena lengannya sudah dicubit Kak Prisil. Dia istri saya. Jawab Pak Damar dengan suara tegas dan merangkul pinggangku. Buset main rangkul-rangkul aja nih bapak-bapak. Aku melirik ke kiri di mana dia meremas pinggangku dengan tangan dinginnya. Ini kenapa dingin banget tangannya, kamu gugup apa gimana Pak ketemu nih perempuan? Oh kirain masih single, maaf Pak saya tidak tahu. Ucapnya dengan wajah bersalahnya, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Sindir Kak Prisil,
Perempuan itu melebarkan matanya saat mendengar ucapan Kak Prisil itu. Kamu kira saya tidak tahu jika dulu kamu mengincar Paman Damar? Kamu dulu terang-terangan banget loh deketin paman saya. Seketika wajah perempuan itu memucat, enggak, saya tidak pernah begitu. Sangkalnya dengan bibir bergetar. Kak Prisil tersenyum tipis, saya dengar kamu bilang sendiri sama teman kerjamu. Saya waktu itu juga sedang ada di toilet karena anak saya sedang buang air besar. Dan berhentilah bermimpi, kamu bukan tipe paman saya. Aku hanya mengedip-ngedipkan mataku mendengar pernyataan tegas Kak Prisil itu. Mas Daren selaku suaminya hanya bisa mengelus-elus pundak Kak Prisil guna menenangkannya. Wajah Kak Prisil nampak serius dan tidak main-main. Perempuan itu pun berangsur pamit meninggalkan kami. Lalu Kak Prisil menatapku tajam, Sekar, belajarlah bersikap tegas terhadap perempuan ular seperti itu. Karena secinta apapun suamimu padamu, kalau kamu hanya diam saja membiarkan ular masuk maka kamu harus siap kapan saja ular itu mematok kamu dengan bisanya yang mematikan. Terima kasih Kak, tapi ini kan hanya pernikahan kontrak jadi kalau memang Pak Damar suka dia ya udah sih aku gak apa-apa. Kamu bisa mengatakan itu sekarang tapi kita tidak tahu ke depannya. Bisa saja kamu menangis meraung-raung melihatnya berpaling darimu, hati kadang tidak bisa ditebak Sekar. Jadi berhati-hatilah terhadap hatimu. Hah. Erangan lega Pak Damar sembari menghempaskan tubuhnya di atas ranjang kamar. Aku berdecak kesal melihatnya, bangun, ganti baju dulu, cuci tangan, cuci kaki. Perintahku sembari menarik lengannya yang keras. Tubuhnya bukannya tertarik bangun, malah aku yang tertarik jatuh tiduran di atas tubuh tegapnya yang keras itu. Pak Damar terkekeh, sok-sokan mau narik, emang kuat. Goda Pak Damar dengan senyuman tipisnya. Makanya punya tubuh tuh jangan kayak buto gini. Dah aku mau ganti baju dan tidur. Aku mencoba melepas dekapan Pak Damar yang erat ini. Kewalahan, sudah pasti. Pak lepas gak? Atau aku gigit nih? Dia terkekeh, gigit aja paling juga gak berasa digigit perempuan bocil seperti kamu. Ledeknya, masih dengan wajah menyebalkannya. Aku memukul keras dadanya disahuti kekehan, panjang oleh Pak Damar. Dia bergerak menduselkan hidung bangirnya pada ujung rambutku, seakan mengendus dalam-dalam aroma sampuku. Pak lepas aku mau ganti baju dan tidur. Capek banget ini luoh, rengekku sembari berjuang melepas dekapannya dengan sekuat tenaga. Nanti dulu, saya masih pengen peluk kamu. Gak, awalnya cuma peluk-peluk terus nanti cium-cium endingnya aku keramas. Dia tekeke geli, sudah hafal ya Sekar urutannya. Pak udah deh lepas gak. Teriakku kesal dengan menggigit lengannya keras. Pak Damar mengerang kesakitan, lalu melepas paksa gigiku yang bersarang tajam di lengan kekarnya itu. Dengan cepat aku melepaskan diri dari dekapannya dan bergegas berdiri untuk menjauh. Pak Damar bergerak duduk di atas ranjang hendak menangkap lenganku, tapi dengan cepat aku menghindar. Mie goreng mie kuah, menjauhlah. Pekikku lantang sembari ngibrit mengambil baju ganti dan bersiap tidur. Pak Damar hanya tertawa pelan mendengar ucapan, nyelenehku. Dia pun kembali membaringkan tubuhnya di ranjang dengan memainkan ponselnya. Tapi tawanya luntur saat melihat layar ponselnya. Matanya membelalak lebar, keningnya berkerut tajam, rahangnya mengeras. Ada apa nih? Saat aku sibuk bertanya-tanya dalam benakku, kulihat Pak Damar bangkit dari tidurnya dan mengambil kunci motornya. Dia mengambil jaket kulit hitam tebal di sofa dan segera memakainya sembari berjalan ke arahku yang membeku di depan lemari baju. Saya pergi dulu, ada Bik Rahmi di rumah. Kamu tidak perlu takut lagi sendirian. Jelasnya dengan nada dingin. Tangannya bergerak meraih kepalaku dan dikecupnya keningku khas pamitan Pak Damar kalau mau pergi kemanapun. Aku mencekal lengannya cepat, Bapak mau kemana? Tidur ya? Saya akan pulang cepat, jawabnya seakan menghindari pertanyaanku. Saya janji akan bercerita semuanya sesuai janji saya kemarin. Lanjutnya lagi sembari mengelus puncak kepalaku.